Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan ta'lim kita. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memperbarui niat i'tikaf kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala. Dan sebelum kita memulai ta'lim ini, izin kami mengumumkan, insyaallah setelah pada Isya malam ini kita akan melaksanakan sholat fardu kifayah, yang mana salah satu jemaah kita yang sering mengikuti ta'lim kita meninggal dunia pada siang hari tadi, dan insyaallah pada sholat Isya ini akan disalatkan di Masjid Baitul Taharah. Dan untuk itu juga nanti kami mohonkan kepada guru untuk memimpin menghadiahkan suratul Fatihah kepada almarhum. Marilah kita bersama-sama mendengarkan taklim yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umurud dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah al-Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihulufid dariyamin. Hikmah berwasilah kepada nurnya Muhammad. Tahjibu nafsi min makaidil jinni wa syaitani. Bersih diri atau aman dari gangguan jin
dan aman daripada gangguan syaitan. Maksudnya di sini orang yang beribadah dan berwasilah kepada nurnya Muhammad, ia aman gangguan daripada jin dan syaitan. Bila ada berwasilah ketika ia beribadah, situ bisa dimasuki jin Islam, godaannya syaitan. Nah, kalau kita berwasilah kepada nurnya Muhammad, karena wasilah ini diibaratkan tali itu benar-benar nyambung kepada Allah. Ia berani syaitan menggodanya, mana berani jin masuknya. Nah, makanya di sini hikmahnya orang berwasilah yaitu selamat daripada gangguan jin dan aman daripada gangguan syaitan. Tathirun minal musyrikati wal muhlikati, suci dari segala kesyirikan yang membinasakan iman dan keyakinan. Nah, kalau kita berwasilah atau tidak bertawasul, bisa perbuatan sembahyang itu hukumnya syirik. Bisa amal ibadah kita pengakuannya syirik, sebab merasa dirinya yang beribadah. Nah, kalau kita panak dan istiqrar, benar-benar berwasilah kepada Tuhan, kita terhindar daripada perbuatan pekerjaan ibadah maupun tidak ibadah daripada kesyirikan, syirik jali maupun syirik hati. Karena dosanya syirik ini luar biasa, sebesar-besar maksiat, sebesar-besar dosa adalah dosa syirik, sebab tidak ada ampunannya. Kalau dosa yang lain ada ampunannya. Sebab apa? Sebab kita menyekutukan perbuatan kita kepada Allah. Ujar Allah, berarti kamu mengambil kudrat. Bahasanya tuh kamu mengambil kudrat-kudrat iradatku. Nah, disitulah bahasanya kita kalau berwasilah atau beristidrak kepada nurnya Muhammad, kita terhindar daripada ibadah, daripada syirik jadi maupun syirik hafil hafil. Nah, itulah gunanya kita nuntut ilmu, kita belajar dan mendengar ilmu. Kalau kita dulu tahu ibadah tidak boleh, tahu baca Quran, tahu berzikir, cuma ada mengandung kesyirikan. Dahulu istidrak, kemudian kita berwasilah kepada nurnya Muhammad. Arti wasilah tadi tali hubungan benar-benar sampai kepada Allah. Tathirun nafsi min julumati, orang yang berwasilah suci diri dari kegelapan. Dulu kita tidak berwasilah, masuk masih di dalam kegelapan. Kalau kita berwasilah kepada nurnya Muhammad, menjadi terang dan benderang. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah peliharakan mereka yang beriman. Pertama, imannya mereka dipeliharakannya Allah. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada nur. Nah, artinya kalau kita berwasilah kepada nurnya Nabi Muhammad, pertama kita dipeliharakan Allah Ta'ala iman. Iman ini bahasanya
ada iman hurian. Arti iman hurian itu imannya telanjang. Bila inya percaya ih aja, itu namanya iman hurian, belum berpakaian. Kalau hendak berpakaian iman, al-imanu huriyatun wa talabasu bitaqwa. Pakaian iman, celana sarungnya iman adalah takwa. Dan benar-benar kita bertakwa pulang kepada Allah. Jangan takwa itu pulang kadang pembuktian di dalam sehari-hari. Iman benar-benar artinya berpakaian, harus bertakwa, membuktikan dengan amal perbuatan sehari-hari. Nah, itulah namanya iman. Kalau iman kita dipelihara oleh Allah, jangan selamat saja iman kita. Sebab segala amal ibadahnya sebelumnya ia berwasilah atau istidrak. Istidrak ini bahasanya itu panahanlah diri kita, pengakuan di dalam hati hakikat kita pada bahwa diri kita ini sebenar-benarnya adalah nurnya Muhammad. Lalu kita berwasilah atau bertawasul ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati al-Fatihah. Lalu kita beramal, baca Quran kah, baca zikir kah, baca salawat kah. Nah, makanya hikmahnya orang berwasilah sebelum ia beribadah, ia bertawasul, imannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur adalah nama Allah ditambah dengan nama Nabi. Nama Allah adalah baik, jadilah dirinya baik. Nah, berarti diri kita bila berwasilah termasuk diri yang baik. Jasaduhu wa ruhuhu qahiratun wa khalisatun wa maqbulatun. Jasad dan ruhnya jadi suci dan bersih, dan kembali ruhnya ke hadirat Allah Ta'ala, diterima dengan rahmat dan ridha. Nah, artinya orang yang berwasilah jasmani dan rohaninya itu menjadi baik, menjadi suci, sebab ia diistilahkan mandi tobat, salat taubat, boleh. Kemudian ia beristighfar, kemudian ia berzikir, bertasbih dan berselawat kepada Allah. Maka itulah yang dikatakan ia bersih dan suci, dan kembali rohnya nanti ke hadirat Allah, hal keadaannya di dalam kesucian, dan kemudian ia diterima dengan rahmat Allah SWT. Nah, makanya kita selalu diadakan harus berwasilah. Nah, inilah tujuan hikmahnya orang yang berwasilah dengan nurnya Muhammad. Ainuhu ainul qurban. Dirinya dekat dengan dirinya Allah. Nah, kalau kita berwasilah, diri kita dekatlah dengan dirinya Allah. La syai'an aqrabu min nurihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang dekat dengannya Allah selain daripada nurnya Muhammad. Nah, kita dekatnya dengan Allah supaya hendak mendapat dekat kita melalui berwasilah, supaya hubungan dekat benar-benar dengan Allah melalui zikir biidadikah yang dibaca, atau zikir apa aja kita tuh, zikir biidadi atau zikir wukuf. Zikir wukuf itu artinya zikir di dalam hati, Allah Allah Allah, atau ya Allah ya Allah. Dan ada pun pula zikir sir. Zikir sir itu namanya zikir nafas, nang keluar masuk tuh.
Dan para ulama tasyawuf, para wali-wali Allah, kebanyakan beliau berzikir kutubur rabbaniyah. Zikir kutubur rabbaniyah itu anggapnya denyutan jantung. Pujinya ha ha ha. Nah, itulah namanya zikir kutubur rabbaniyah. Nah, kalau zikir hati namanya zikir wukuf, Allah, 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 atau ya Allah, ya Allah. Kalau zikir diidadi namanya zikir syariat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, disinilah syaratnya kita hendak mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya tidak ada yang dekat selain daripada nurnya Muhammad. Karena kita istighfar, panahkan diri kita kepada nurnya Muhammad. Dan kemudian kita berwasilah. Kalau perlu setiap hari kita ini misrakanlah batang tubuh diri kita kepada nurnya Muhammad, supaya terlepas daripada sifat kesyirikan. Nah, itulah ilmunya yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, dapat kita menyampaikan lawan sentian. Awalu makhluki barasa fi alami. Pertama yang dijadikan, pertama yang nampak pada alam adalah nurnya Muhammad. Karena di alam jiwa Allah berdiri sendirinya selama 500 tahun, tidak ada lagi kun, belum ada nampak. Jadi nurnya Muhammad belum ada. Allah berdirinya selama 500 tahun, kemudian ada kalimat kun, jadilah nampaknya nurnya Muhammad berdirinya sendiri. Karena di dalam hadis jahiru nurnya Muhammad, ujar Allah, jahiblah anak. Jahirnya nurnya Muhammad, ujar Allah, jahiblah aku. Kemudian nur Muhammad sendiri selama 12 tahun, kemudian nampak jahir kun, apa aja kita kun, jadilah insan, jadilah Adam. Ujar nurnya Muhammad, jahirnya insan, gaiblah aku. Ujar Allah, di dalam rahasia nurnya Muhammad berrahasia dengan nurnya Zat pula berrahasia dengan insan. Di dalam hadis qudsi Allah menjelaskan al-insanu sirri wa ana sirahu. Bermula rahasia insan Adam, rahasiaku, ujar Allah. Nah, makanya nampaknya jahir rahasia sifat Allah kepada diri kita, sifat kudrat, maka kita dapat bekerja, dapat bergerak. Karena jahir sifat Allah kepada diri kita, sifat kudrat. Coba ada jahir sifat Allah, sifat kudrat kepada diri kita, diun kada bisa, minum pun kada bisa. Nah, itulah rahasianya Allah tadi kepada diri kita. Kalau sudah tahu diri kita rahasianya Allah, jangan sampai lagi kita bekerja perbuatan sifat-sifat majmumah, sifat-sifat yang dicatat oleh Allah. Karena Allah Maha Suci Subhanallah. Nah, yang penting kita laksanakan, kerjakan apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya kita tinggalkan. Hendak berzikir, hendak baca Al-Quran, baca Quran. Itu hanya kita pujinya aja lagi. Tidak ada lagi masalah. Diberikan buku anak surga, takut neraka, jangan lagi. Yang penting kita beribadah. Dan sebelum lagi beribadah, kita harus berwasilah. Sebelumnya lagi istidrak, panahkanlah diri kita kepada nurnya Muhammad. Makanya ujar almarhum berusaha pukul 2 tahun 75 waktu itu, apabila sudah pengajian sampai kepada perjalannya nurnya Muhammad, maka orang itu sudah mendapat titah waliullah.
Makanya tidak sembarang guru yang dapat membicarakan masalah tentang tasawuf ajarnya nurnya Muhammad. Innama nuhu wa a'maluhu maqbulahu. Iman dan amal-amalnya diterima Allah berkat berwasilah dengan Nabi Muhammad. Nah, kita beribadah, kita berwasilah itu diterima oleh Allah SWT dengan sebab kita berwasilah dengan Nabi Muhammad. Dan lagi firman Allah Ta'ala, yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Pada hari di dunia dan hari akhirat tidak akan menyia-nyiakan Allah akan nabinya Muhammad, dan tidak menyia-nyiakan Allah akan mereka yang beriman beserta nabinya Muhammad. Karena kita berwasilah dengan nurnya Muhammad, berarti kita tidak disisiakan Allah Ta'ala juga, karena gantinya Allah yaitu adalah Muhammad, gantinya Muhammad rahasianya ia kita. Makanya segala-galanya kita harus diserahkan batang tubuh diri kita kepada nurnya Muhammad setiap hari maupun setiap malam, supaya benar-benar Allah tidak menyia-nyiakan dengan hambanya, apalagi umat daripada umat Nabi Muhammad. Wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Orang yang berwasilah dengan nurnya Muhammad di dalam hidayah dan pada jalan yang luas. Nah, artinya bila kita berwasilah dengan Nabi Muhammad, itu kita mendapat hidayahnya dari Allah. Bila orang beribadah tidak berwasilah, itu tidak mendapat hidayah Allah dan tidak dipeliharakan Allah imannya. Nah, kalau kita jelas sudah melaksanakan ibadah, sebelumnya harus istidrah panah dengan nurnya Muhammad, baru kita berwasilah. Sebab jalan yang lurus ini karena Nabi istilah menyampaikan kepada kita selalu dengan taatnya kepada Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tujuan Allah hanya kepada Nabi sendiri. Mereka yang berwasilah dengan Nabi Muhammad akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya tujuan kita benar-benar berwasilah ini hanya diberikan oleh Allah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibaratkan rahmat ini masih ada umum, artinya non-Islam tetap diberikan rahmat. Cuma kalau kita ini nyata sudah sebagai umatnya diberikan rahmat, karena rahmat digunakan sebaik-baiknya. Jangan istilah dipergunakan dengan orang bagus dan orang baik lah. Gunakanlah di dalam kebaikan masalah rahmatnya Allah. Karena kalau orang sudah mengamalkan atau berrahmat, hidup di dunia mendapat barakah dan nanti di akhirat mendapat keberuntungan dari Allah Ustaz. Rahmat artinya kasih sayang Allah kepada semua makhluk di alam ini. Nah, kalau kita hendak mendapat kasih sayangnya Allah, kita dianjurkan membaca Asmaul Husna sehari itu sebanyak 100 kali. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Jal Jalili wal Ikram. Nah, itu kalau benar-benar hendak disayangi Allah, dengan kasih sayang Allah Ta'ala, maupun hidup di dunia maupun hidup nanti di akhirat. Kalau hidup di dunia disayangnya Allah, pekerjaan perbuatan kita mendapat barakah, dan nanti di akhirat kita mendapat pertolongan dan mendapat rahmatnya dari Allah. Karena arti rahmat tadi kasih sayang Allah semua makhluk
yang ada di alam ini. Dengan rahmat Allah mereka masuk ke dalam surga. Nah, artinya kita disayangi Allah, apalagi ditambahin lagi amalan ya Allah ya batin wa akramullah. Kalau Allah memuliakan hati kita, seluruh makhluk pun ikut akan memuliakan. Sudah kita disayangi Allah, hati kita pulang dimuliakannya Allah, dan dasarnya jelas sudah adalah surga. Dan selamat dari siksa, dan selamat daripada ajab, karena kita disayangi Allah. Tidak boleh. Nah, makanya jangan kada dibaca Asmaul Husna sebanyak 100 kali, ya Allah ya batin, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Jal Jali liwal ikram. Jangan ya Jal Jalala, ya Jal Jali liwal ikram. 15 menit selesai. Kalau mau hendak membaca Asmaul Husna supaya kita disayangi Allah di dunia maupun di akhirat, dan kita selamat daripada siksa, artinya ajab neraka, dan siksa ajab daripada kubur. Udkhiluhumul jannata birahmati, masuk kamu ke surga dengan rahmatku, ujar Allah. Nah, bila kita hendak masuk surga dengan rahmatnya Allah, kita jangan kada berwasilah, dan berwasilah dengan nurnya Muhammad. Karena firman Allah Ta'ala, wa rahmati wasi'at kullu syai'in, rahmatku kata Allah dan meliputi sekalian sesuatu. Nah, artinya rahmat Allah itu meliputi sekalian alam, termasuk orang non-Islam. Non-Islam ini diberikan rahmat cuma kenikmatan hanya di dunia. Kalau di akhirat nanti akan mendapat ajab siksa Allah. Kalau kita rahmat orang Islam di dunia mendapat keberkahan, dan nanti di akhirat mendapat keberuntungan. Nah, itulah rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wal wasi'u kulli ma yatlaqu alaihi ismu sayyi'atin minal umuri hakikatin. Bahwasanya Nabi Muhammad itu dimaksud dengan luas, berarti rahmatan lil alamin lah, dan banyaknya rahmatnya Allah. Dan Muhammad SAW itu adalah jalan yang sebenarnya. Nah, artinya Nabi kita diutus ke dunia dengan rahmatan lil alamin, dan Muhammad itulah jalan yang sebenarnya. Artinya ia menganjurkan kepada umatnya selalu berbuat atau pekerjaan yang baik dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena Nabi kita sebelumnya di dalam kita kegelapan, adanya beliau menjadi terang dan terang. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW itu adalah jalan yang sebenarnya. Perkara masalah apapun, karena Nabi kita sudah menganjurkan, hanya dalam rahmat Allah berwasilah dengan Nabi Muhammad. Rahmat ada dua. Pertama, rahmat yang umum, artinya itu sekalian alam lah, yang umum. Hiya hakikatun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa biha rahimallahu haqa'iqal asya'i kulliha fazahara kullu syai'in fil martabatihi minal wujudi. Rahmat Allah yang diperoleh secara umum ialah dengan jalan muhibah kepada Nabi Muhammad. Nah, artinya kalau kita hendak mendapatkan rahmat, jalannya harus muhibah,
dengan kecintaannya kepada Nabi SAW. Bagaimana cara kecintaan kepada Nabi Muhammad? Makanya banyaklah berselawat. Selama hidup di dunia nih, selalu kita melaksanakan ibadah wajib dan ibadah sunnahnya dan perbanyak berselawat. Kalau kita tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, bahasanya tuh ya masa bodoh, nampaknya kerja, kada mengingat waktu, apalagi nang sunatnya kada digawi, apalagi berselawat. Nah makanya ujar hadis Nabi, barang siapa malas berselawat selama hidup di dunia, maka nanti sasatlah menuju surganya Allah. Nah orang yang memperbanyak selawat, nanti hendak nyebrang jembatan Siratal Mustaqim, terlebih dahulu ia dipanggil oleh malaikat, ya munadi, ya si fulan. Nah ini ibaratkan tuh namun kadang tercatat dalam mahfuz kayak apa memanggilnya malaikat. Nah makanya diadakan tasmiyah. Sebab kalau kada tasmiyah berarti nama kita masih ilegal, tidak ada tercatat dalam mahfuz. Karena amalan banyak, salawat banyak, kayak apa kena malaikat memanggil, namun ada catatannya, namanya. Kalau orang yang sudah masyhur, namanya tercatat dalam mahfuz, diadakan tasmiyah, ya munadi, hai si fulan, mampirlah dulu kamu, minumlah dengan Nabi al-Khawi al-Maur. Telaga Nabi ini bersihnya daripada susu, manisnya daripada madu. Satu tidur meminum terhadap Nabi al-Khawi al-Maur, dihilangkan dahaganya perjalanan 500 tahun. Antum setikuk aja tuh. Dan gelasnya atau cangkir banyaknya sebanyak-banyak bilangan bintang yang ada di langit. Nah itu gelasnya kena untuk minum terhadap Nabi. Ada serang basuh ada lagi. Nah itu karena jabatan Siratal Mustaqim ini halusnya daripada rambut, tajamnya daripada padang, perjalanannya naik perjalanan 1000 tahun, puncak datar perjalanan 1000 tahun, turunnya perjalanan 1000 tahun. Ini terbentang di atas neraka jahanam. Panjangnya jabatan Siratal Mustaqim selama 3 tahun perjalanannya. Ini halus daripada rambut, tajam daripada padang. Nah bila kita hendak mendapat selamatnya nyebrang jabatan Siratal Mustaqim, selama hidup dia banyak berselawat. Karena ujar hadis Nabi, bila orang yang sudah terminum tenagaku Nabi nang al-Khawi al-Maur, terlepaslah daripada api neraka jahanam. Pikir-pikir logika akal kita, neraka jahanam itu halus daripada rambut, tajam daripada padang, perjalanan 3000 tahun. Mailih kayak bakar sifat membayangkannya itu pasti sudah. Nah makanya kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia, masih dipanjangkan umur, harus kita memperbanyak ilmu dan amal dan memperbanyak istilah bersalawat supaya kita selamat daripada apalagi kita jembatan Siratal Mustaqim. Nah dengan sebab berwasilah dengan nurnya Muhammad, karena dengan muhibah, dengan berwasilah. Nah arti kita kecintaannya dengan Allah harus memperbanyak berzikir. Kalau kita kecintaannya dengan Muhammad Rasulullah harus memperbanyak, yaitu bersalawat. Nah makanya ujar Nabi, kalau anak ingin benabi aku sebagai umatku, sekurang-kurangnya sehari itu berselawat 10 kali lah. Bila 10 kali kena berselawat, berarti kena sembahyang ke orang. 1000 pada hapun, sibuknya pekerjaan dunia 500 pada hapun. Ada sampat dua nih, ya 100 bang, ada sampat dua, ya sekurang-kurangnya 10 kali lah.
Nah ini dengan sebab kesibukan dunia atau tidak akan berselawat tersedaya yang mulai. Allah akan melimpahkan bulan rahmatnya. Karena kita berwasilah, kita berselawat, Allah akan melimpahkan rahmatnya. Dan Allah menetapkan rahmatnya kepada sesuatu. Karena martabat kedudukan nabinya Muhammad SAW. Atau juga dengan berselawatlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pun berselawat. Salawatnya Allah Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ini selawat Allah. Namun kita ada berselawat Allah Taala. Para malaikat wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Para malaikat berselawat juga lawan Muhammad. Masa kita umatnya kada berselawat? Nah makanya janganlah kada berselawat. Bila kita kada berselawat, malas di dunia, nanti di akhirat sasat menuju surganya Allah. Kada kau bertanya-tanya lah. Kalau di dunia kalau dia bertanya, mana jalan kemana-mana nanti saja. Di sana kali apa? Malaikat ada panggilan ini, cuma ada panggilan malaikat. Ya munadi, hai si fulan bin si fulan. Anaknya hai si fulan, hai si anu bin si anu. Itu namanya sudah masyhur tercatat di dalam lauh mahfuz bernama si fulan bin si fulan. Kamu kita kalau bertasmiyah kayak apa ya? Kayak apa? Karena malaikat memanggil aksadubian. Ibaratkan tuh kata tercatat di sipil kalau kita kan beraktivitas. Nah, itu juga nanti kayaknya di akhirat janganlah kada bertasmiyah sembilan. Karena syarat bertasmiyah juga dibacakan Al-Quran supaya benar-benar nama-nama kita ada ilegal. Karena di sana seandainya laki-laki ya gulam hada sama itu bima sama Allah ya aja. Kita tulis itu sudah mahfuz. Ismuka si fulan bin si fulan. Ini namanya kata ilegal. Kamu kita kada bertasmiyah kayak apa yuk? Membahalan itu paling biasa tatak tangan pusat ya sudah ujar nih. Bahari itu seandainya hari Rabu atau malam Rabu siapa ngambil kerjaan sebelum ketengusan arba'in ya kata sudah sampai bercucuk berbuyut gak ada bertasmiyah. Namun kabar yang tak bertasmiyah lah itu. Jadi kita nanti Allah Ta'ala malaikat memanggil kita sebab ilegal kada tercatat di lauh mahfuz. Yang kedua rahmat khusus. Tadi rahmat ada dua rahmat lain. Yang pertama rahmat umum. Hiyallati yubrikullahu biha ibadatu fi awqati mahsusah. Allah melimpahkan itu rahmat kepada hamba-hambanya pada waktu-waktu yang khusus. Kalau kita ingin doa anak diterima Allah nang diijabah. Karena setahun itu di dalam kitab ada 5 tempat 1 Rajab. Yang pertama 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga sampai sudah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-akhirin. وسلم الذي الله تبارك عن سيدنا رسول الله يا جماعة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم تعالفين والعلماء والعاملين. اللهم تعالفين والعلماء والعاملين. اللهم تعالفين والعلماء
العلماء والعاملين واهدنا على الصراط المستقيم. اللهم أكرمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أزدنا علما نافعا وفهما سديدا وعملا صالحا يا الله يا الله يا الله يا حق يا حق يا حق يا رحمن يا رحيم. الله الحق حقا باطلا باطلا اجتناب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة الحمد لله. Hadirin yang berbahagia, demikianlah taklim kita. Insya Allah kita akan melanjutkannya di malam Rabu yang akan datang. Terima kasih kepada Tuan Guru atas ilmu yang telah disampaikan, dan marilah kita bersama menutup dengan doa. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta salam minka salam wa alayka salam inna rabbana bisalam wa dakhalna jannata salam tabaraka rabbana wa ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ilahukum ilahun la ilaha illa huwa arrahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa bima sha'a. فأنزل بركة السماوات والأرض ولا يضل وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اجعل ذكرك شرك عبادنا يا ربي سبحان الله.
سبحان الله وبحمده الحمد لله 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 رب العالمين كل في كل ما ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم عند الله لا إله إلا 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 الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك على سيدنا رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ونصر الحق بالحق والهادي على صراط المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى ونسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان ودخل الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان واختم لنا من الجن مع الإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين وقنا إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار ودخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي يا الله ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. أستغفر الله وللمؤمنين والمؤمنات 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 أستغفر الله وللمؤمنين والمؤمنات
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 يا ربي صل وسلم تقبل الله منكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang rahmatullah ayahanda kami yang bernama Suharyoto bin Rusdi. Beliau tutup usia pada usia kurang lebih 77 tahun. Pada kesempatan yang terakhir ini, izinkanlah ulun atas nama keluarga menyampaikan beberapa hal pada seluruh jemaah. Karena beliau ini adalah merupakan bagian daripada jemaah Baitul Taharah yang aktif, yang rajin beraktivitas di masjid yang kita cintai ini. Oleh karenanya, alhamdulillah guru kita ada di sini. Kiranya berkenan nanti untuk memimpin pelaksanaan fardu kifayah ini untuk menjadi imam. Selanjutnya, kami atas nama keluarga yang pertama menyampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah yang berkenan untuk bertahan melaksanakan pelaksanaan fardu kifayah, yaitu sholat fardu kifayah pada malam hari ini. Kemudian daripada itu perlu diketahui bahwasanya beliau ini meninggal tadi siang jam 13.00 kurang lebih. Jadi menghembuskan napas terakhir almarhum ayahanda Suharyoto ini pada jam kurang lebih jam 13.00, di mana beliau meninggalkan putra dan putri 5 orang, termasuk salah satunya yang di samping kami. Nah, kemudian meninggalkan cucu kurang lebih 10 orang. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya beliau ini adalah merupakan bagian daripada Purnawirawan Polri yang bertugas di Lojan ini cukup lama, bapak-bapak sekalian. Mungkin banyak juga yang mengenal, banyak juga yang tidak mengenal. Jadi beliau ini adalah merupakan salah satu Purnawirawan yang bertugas di Polsek Lojanan ini. Jadi puluhan tahun berada di tempat ini. Kemudian beliau saat ini berdomisili di Kelurahan Simpang 3 RT 13. Oleh karenanya pada kesempatan terakhir ini izinkanlah kami menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya sekiranya dalam selama pergaulan beliau berada di kelurahan ini atau di sekitar ini banyak tutur kata, perilaku ataupun tindak tanduk yang selama ini yang mengakibatkan hal-hal yang menimbulkan dosa bagi beliau. Pada kesempatan terakhir ini kami atas nama keluarga dan ahli waris menyampaikan permohonan maaf yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya. Mohon kiranya bapak-bapak maupun ibu-ibu yang berada di belakang atau warga yang mendengar ini agar kiranya membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kemudian daripada itu pula, tentunya dalam perjalanan beliau, karena kita mengenal bahari itu warung, kalau peminum warung 11-12 gelas yang sampai detik saat ini yang tidak terselesaikan terhadap kewajiban beliau untuk menyelesaikannya, maka pada terakhir ini apabila ada hal yang berkaitan dengan hal tersebut ataupun hutang piutang, maka bisa berhubungan kepada ahli waris yang di samping kami ini untuk diselesaikan. Sehingga harapan kami tentunya atas nama keluarga untuk pelaksanaan penguburan ini mohon kiranya diikhlaskan terlebih dahulu. Setelah itu apapun bentuk janji-janji atau hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang perlu diselesaikan bisa diselesaikan kepada ahli keluarga. Kemudian yang terakhir, kami mohon maaf, kemudian tidak lupa pula mohon kiranya kesediaan bapak-bapak untuk melaksanakan pelaksanaan fardu kifayah ini. Mohon doanya seluruh daripada jemaah agar kiranya amal ibadah almarhum ayahanda ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya banyak kealpaan, kesalahan, kekhilafan sehingga akhirnya mudah-mudahan beliau termasuk ahlul khair, ahlul jannah yang senantiasa mendapatkan ridha Allah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan kemudian kepada seluruh keluarga
yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan Allah keikhlasan, kesabaran, ketabahan. Mudah-mudahan ini adalah pada hakikatnya semuanya pun kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang akan kekal, semuanya akan kembali. Maka oleh karenanya mudah-mudahan ahli keluarga senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan selama amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian, mohon ampun dan maaf sekali lagi sekiranya dalam sambutan ini ada tutur kata atau perilaku yang tidak berkenan, wabil khusus kepada takmir Pak Haji Fardi maupun bapak-bapak yang lain, wabil khusus kepada guru kita, mohon maaf kiranya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadzal bait. Wa kadza Fatihah ala hadzal bait. Summa Fatihah ala hadzal bait. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-akhirin, wa sallallahu radhiyallahu tabaraka anzina rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ala siratil mustaqim wa ala alihi qadri wal miqdari lazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala hadzal bait. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala hadzal bait. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala hadzal bait. Allahumma ighfir li hayyina wa maitina wa syahidina wa syakirina wa unsana Islam wa iman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma ati rahmata wa ni'mata wa syafata maghfirat ala hadzal bait. Allahumma ati rahmata wa ni'mata wa syafata maghfirat ala hadzal bait. Allahumma ati rahmata wa ni'mata wa syafata maghfirat ala hadzal bait. Khususan ila اغفر لجرم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
والحمد لله رب العالمين.